Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Kembali lagi, di sini saya akan berbagi video mengenai pembahasan soal untuk persiapan Pretest PPG tahun 2022, tentunya berdasarkan kisi-kisi terbaru ya, kisi-kisi tahun 2022. Dan kali ini, soal yang akan saya bahas mengenai materi logika matematika. Kita langsung saja ke bentuk soalnya. Ini soal 1, materi logika matematika dengan indikator 11 ya, menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Bentuk soalnya, simpulan dari premis-premis A dan B, jika B maka negasi C, dan jika A maka dalam kurung C atau D adalah A negasi B, B D, C C, D negasi D, E negasi C. Tentunya untuk menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini, kita harus mengetahui nilai kebenaran dari logika matematika. Nah, di sini saya munculkan kata kunci ya, kunci dari tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, kemudian implikasi. Saya tidak memasukkan biplikasi di sini. Kunci dari nilai kebenaran konjungsi, benar dan benar itu sama dengan benar, sisanya adalah salah. Jadi selain benar dan benar, itu adalah salah. Kemudian kunci dari disjungsi adalah salah atau salah sama dengan salah. Sisanya adalah benar. Jadi selain salah atau salah, itu sisanya benar. Kemudian untuk implikasi kuncinya, jika benar maka salah sama dengan salah. Sisanya adalah benar. Jadi selain jika benar maka salah, itu nilainya adalah benar. Nah, sekarang kita lihat di soal ini ada 3 buah premis. Premis yang pertama, A dan B. Premis yang kedua, jika B maka negasi C. Dan premis yang ketiga, jika A maka dalam kurung C atau D. Dari ketiga premis ini, kesimpulannya harus memuat tautologi, yakni semuanya harus bernilai benar. Untuk premis 1, di sini bentuknya berupa konjungsi. Nah, di sini premis 1 ini nilainya harus benar. Jadi, A dan B ini harus bernilai benar. Berarti di sini sesuai dengan kunci. Kunci dari konjungsi kan benar dan benar ini sama dengan benar. Berarti untuk nilai A ini harus benar, kemudian nilai B juga harus benar. Sehingga benar dan benar itu sama dengan benar. Kemudian untuk premis yang kedua, jika B maka negasi C. Ini juga harus bernilai benar. Nah, ini bentuknya adalah bentuk implikasi. Di dalam implikasi, pernyataan yang bernilai benar itu kan selain jika benar maka salah. Nah, di atas kita sudah mengetahui bahwa B itu bernilai benar. Jadi tinggal kita masukkan saja, jika benar maka apa yang hasilnya benar. Kalau misalkan di sini S, berarti kan nilainya salah, bukan benar. Berarti di sini harus benar. Sehingga jika benar maka benar itu sama dengan benar. Ketika di sini benar sama dengan negasi C, berarti C itu sendiri adalah bernilai salah. Kemudian lanjut ke premis yang ketiga. Premis yang ketiga ini bentuknya jika A maka dalam kurung C atau D. Ini juga harus bernilai benar. Nah, di sini bentuk utamanya adalah bentuk implikasi. Kemudian di dalamnya, di pernyataan yang kedua ini bentuknya disjungsi atau di sini A nilainya sudah kita ketahui bahwa itu bernilai benar, kemudian C itu bernilai salah. Kita masukkan saja di sini A benar, kemudian C salah. Kita tinjau terlebih dahulu di dalam implikasi yang nilainya harus benar ketika di sini pernyataan pertamanya benar ya sama dengan premis 2 ini. Berarti ini hasilnya harus benar. Ketika salah atau apa nilainya harus benar, berarti di sini tidak boleh salah ya, karena di dalam disjungsi, ketika salah atau salah ini nilainya sama dengan salah. Berarti kalau D ini salah, nilainya salah, sedangkan yang diharapkan adalah benar. Berarti tidak ada lagi, di sini harus bernilai benar. Sehingga D itu nilainya benar, dan D ini adalah pernyataan terakhir yang merupakan kunci dari kesimpulan ini. Sehingga jika benar maka benar, nilainya adalah benar.
Dan pilihan yang tepat adalah yang terakhir ini ya. Nah, kuncinya. Jadi B. Hasilnya adalah D ini benar. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Bentuk soalnya masih mirip ya. Ini indikator 11. Simpulan dari premis-premis A dan negasi D, dan jika A, maka dalam kurung negasi B atau dalam kurung A dan D adalah AC, B negasi C, CB, D negasi B, ED. Kita munculkan kembali kunci dari nilai kebenaran logika matematika. Di sini ada dua premis. Jadi beda dengan soal 1 tadi. Kalau soal 1, 1 premis. Soal 1, 3 premis. Kalau soal 2 ini 2 premis. Premis yang pertama, A dan negasi D. Premis yang kedua, jika A maka dalam kurung negasi B atau dalam kurung A dan D. Jadi di sini kesimpulannya harus memuat tautologi ya. Pernyataan yang selalu bernilai benar. Kita bahas untuk premis yang pertama. Di sini bentuknya konjungsi dan. Nah, di sini nilainya kan harus benar. Sama dengan soal 1 tadi, berarti ketika di sini sebuah konjungsi nilainya harus benar, tidak ada lagi, berarti pernyataan pertama harus benar, jadi A ini benar, dan ini juga harus benar. Jadi negasi D sama dengan benar, berarti D itu sendiri adalah pernyataan yang salah. Negasi salah kan benar. Kemudian pernyataan yang kedua, jika A, maka dalam kurung negasi B atau dalam kurung A dan D, ini juga harus bernilai benar. Di premis 1 tadi, kita sudah ketahui bahwa A ini bernilai benar, kemudian D ini bernilai salah. Jadi kita masukkan saja ya. A benar, kemudian ini A juga benar, di sini D bernilai salah. Di sini bentuknya adalah implikasi. Jadi jika benar, maka apa yang harus bernilai benar? Berarti pernyataan yang dalam kurung ini, yang besar ini ya, ini harus bernilai benar. Nah, di sini ada konjungsi. Benar dan salah, ini sudah pasti jawabannya adalah salah. Karena apa? Yang bernilai benar cuma benar dan benar. Jadi, kita masukkan, ini adalah bernilai salah. Nah, hasil ini tadi kan harus bernilai benar. Sehingga, biar ini bernilai benar, ini tidak boleh salah. Kenapa? Ketika salah atau salah, ini kuncinya disjungsi ya. Salah atau salah, salah. Sedangkan yang diharapkan adalah benar. Berarti tidak ada lagi. Wajib diisi, di sini negasi B itu nilainya harus benar. Sehingga kita dapat ya, benar atau salah nilainya benar, dan jika benar maka benar itu sama dengan benar. Kunci yang tadi, nah adalah negasi B. Jadi negasi B itu adalah pernyataan terakhir yang menjadi kesimpulan. Jawabannya adalah D, negasi B. Bernilai benar ya, sedangkan B itu sendiri kan bernilai salah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini masih mirip ya soalnya. Masih indikator 11. Simpulan dari premis-premis A dan negasi D, dan jika B maka dalam kurung negasi A atau dalam kurung C dan D adalah A, B, B, D, C, C, D negasi B, E negasi C. Kita munculkan kembali di sini kuncinya. Di sini ada dua premis, sama dengan soal nomor 2 tadi. Premis yang pertama, ini A dan negasi D berupa konjungsi. Premis yang kedua, jika B maka dalam kurung negasi A atau dalam kurung C dan D. Ini harus bernilai tautologi ya, pernyataan yang benar. Kesimpulannya harus benar di sini. Untuk premis 1, ini konjungsi, berarti masih sama ya dengan soal 1, 2 tadi. A dan negasi D harus bernilai benar, berarti A ini harus benar, negasi D ini harus benar, berarti D itu sendiri adalah pernyataan yang salah, negasi salah kan benar. Kemudian untuk premis yang kedua, jika B maka dalam kurung negasi A atau dalam kurung C dan D ini juga harus bernilai benar. Kita masukkan yang sudah diketahui di sini siapa? Yakni A dan S. Nah, di sini B belum diketahui. Kemudian di sini A kan benar ya. Sehingga ketika negasi A, berarti ini nilainya adalah salah. Kemudian D itu adalah salah. Kemudian kita tinjau di sini, ini ada konjungsi. Salah satunya di akhir ini sudah bernilai salah. Kita tahu bahwa kunci konjungsi
benar dan benar nilainya benar. Berarti ketika salah satunya salah atau kode dulunya salah, ini pasti bernilai salah. Nah, di sini C ini bisa benar, bisa salah. Jadi, benar dan salah itu salah, kemudian salah dan salah juga salah. Berarti kita mendapatkan kesimpulan hasil ini kan, nah seperti ini ya, ini hasil konjungsinya salah, ini sini salah. Salah atau salah itu kan bernilai salah ya. Sehingga ketika B ini di sini kita masukkan dengan nilai yang benar, berarti muncul ini. Jika benar maka salah, itu salah bukan benar. Berarti ini isinya harus apa? Harus salah. Jadi jika salah maka salah, itu nilainya adalah benar. Berarti kuncinya ada di B. B itu sendiri bernilai salah. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini masih indikator 11, menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Ini bentuk soalnya berbeda ya dengan soal 1, 2, 3 tadi. Pernyataan dalam kurung, jika negasi A, maka negasi B, maka C senilai dengan, ini merupakan implikasi ya pemirsa semuanya. Jadi kita munculkan, apa yang harus kita munculkan? Nah, di sini ketika soalnya berupa implikasi, jika maka, di sini pilihannya berupa konjungsi dan disjungsi. Di sini ya bisa kita baca, berarti dari implikasi menjadi konjungsi atau disjungsi, ini pernyataan yang ekuivalen. Berarti kita harus menguasai atau mengetahui pernyataan-pernyataan yang ekuivalen atau ekuivalensi. Nah, kita ketahui ya, jadi jika P maka Q ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi yang berubah cuma depannya saja. Kemudian ini berlaku juga jika P maka Q ini ekuivalen dengan jika Q maka negasi P. Ini kontraposisi ya. Kemudian di sini ada juga negasi dari implikasi itu sendiri itu ekuivalen dengan P dan negasi Q. Jadi kalau ini yang ekuivalen langsung sama dengan disjungsi, depannya yang berubah. Kalau negasi dari implikasi, ini ekuivalen dengan konjungsi ya, yang berubah belakangnya. Berarti ya, kita misalkan ya, ini adalah P, kemudian ini adalah Q. Kemudian kita rubah. Ya. Nah, jadi jika P maka Q. Ini setara dengan, kan yang berubah depannya saja ya. Nah, yang berubah adalah depannya saja. Berarti ini kita buat P-nya negasi. Jadi, ini kita buat negasi sama dengan rumus ini. Negasi dari jika A maka negasi B. Ini kan jadi atau ya, jadi disjungsi atau C. Nah, negasi dari implikasi itu sendiri, rumusnya adalah ini. Yang berubah adalah bagian belakang. Jadi depannya tetap ya, berarti ini negasi A-nya tetap. Nah, di sini ini setara dengan apa? Negasi A dan B. Jadi yang berubah adalah B-nya. Jadi kesimpulannya adalah dalam kurung negasi A ini dan B atau C. Nah, di pilihan yang cocok dengan pilihan ini adalah B. Jadi ini pernyataan yang ekuivalensi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini masih sama, indikator 11, bentuknya mirip dengan yang tadi ya. Dalam kurung, jika A maka B, maka C. Ini senilai dengan kita buat, nah ini ekuivalensinya ya. Ini P, ini Q, kita munculkan. Ini setara dengan, ini kita buat negasi ya, depannya yang berubah. Atau C. Kemudian negasi ini, nah jadi negasi dari pernyataan yang pertama ini yang berubah kan cuma belakangnya. Jadi ini tetap A-nya, B-nya berubah menjadi negasi B, ini konjungsi. Dan sehingga hasil akhirnya ya dalam kurung A dan negasi B atau C. Pilihan yang cocok adalah C ya, ini sama. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Ini masih mirip ya, masih indikator 11. Jadi caranya sama dengan yang tadi, ini ekuivalensinya yang harus kita kuasai. Ini P, ini Q, berarti jika P maka Q setara dengan negasi P atau C. Negasinya adalah ini, kita buat negasi atau C.
Kemudian negasi dari implikasi itu sendiri itu sama dengan P dan negasi Q. Jadi yang berubah adalah yang ini, yang bagian kedua. Nah, seperti ini. Jadi A-nya tetap, ini jadi dan, kemudian negasi B berubah menjadi B. Sehingga hasilnya adalah dalam kurung A dan B atau C. Dan pilihan yang tepat adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini masih juga mirip ya. Nah, jadi berbagai macam bentuk. Pernyataan jika dalam kurung jika negasi A maka B maka C. Kita munculkan ekuivalensinya, kemudian ini P, ini Q. Kita buat seperti soal sebelumnya. Kita buat negasi ini ya, atau C. Jadi negasi dari ini yang berubah adalah B-nya. Jadi negasi A-nya tetap, ini jadi dan, kemudian B-nya berubah menjadi negasi B. Sehingga hasil akhir ya jelas ya, dalam kurung negasi A dan negasi B atau C. Pilihan yang tepat adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini sudah berbeda indikator ya. Ini indikator 36 menggunakan nilai kebenaran logika matematika untuk menyelesaikan masalah. Kita munculkan kembali nilai kebenaran ya, karena di sini menggunakan nilai kebenaran logika matematika. Ini bentuknya implikasi, harus bernilai salah. Kita tahu bahwa implikasi yang bernilai salah adalah jika benar maka salah. Berarti seperti ini ya. Jika benar maka salah, ini bernilai salah. Karena selain ini nilainya adalah benar. Berarti R itu sendiri bernilai benar. Dan ini bentuknya adalah bentuk disjungsi dan harus bernilai salah. Ini cocok dengan kunci. Pernyataan disjungsi yang bernilai salah adalah salah atau salah. Untuk P atau Q ini harus bernilai salah. Artinya P harus salah, Q harus salah. P salah, Q salah, R benar. Dan pilihan yang cocok adalah E. Ini P salah, Q salah, dan R benar. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 ini sudah berbeda indikator. Ini indikator 37 menggunakan nilai kebenaran pernyataan berkuantor untuk menyelesaikan masalah. Bentuk soal nomor 9 ini, ingkaran dari pernyataan semua peserta ujian berdoa sebelum mengerjakan soal adalah A. Semua peserta ujian tidak berdoa sebelum mengerjakan soal. B. Beberapa peserta ujian berdoa sebelum mengerjakan soal. C. Beberapa peserta ujian tidak berdoa sebelum mengerjakan soal. D. Semua peserta ujian berdoa sesudah mengerjakan soal. E. Beberapa peserta ujian berdoa sesudah mengerjakan soal. Di sini yang diminta adalah ingkaran dari pernyataan berkuantor. Ini pernyataan berkuantor. Dari mana kita bisa menentukan adanya pernyataan berkuantor? Jadi pernyataan berkuantor itu ada kata semua, setiap, seluruh, kemudian ada kata ada, beberapa, ya. Nah, maka di sini kita harus menguasai rumus ingkaran dari pernyataan berkuantor. Jadi ingkaran atau negasi ya. Jadi negasi dari pernyataan berkuantor ini simbol untuk semua. Kemudian ini simbol untuk beberapa. Jadi ingkaran dari kuantor semua adalah beberapa atau ada. Kemudian ingkaran dari Q ya jelas negasi Q. Jadi ingkaran dari semua itu setara atau senilai ekuivalen dengan ada atau beberapa. Kemudian kita kembali ke pernyataan ini. Ini ada dua pernyataan. Yang pertama, semua peserta ujian kita misalkan dengan ini semua P ya. Ini pernyataan P, ini semuanya adalah kuantor. Berdoa sebelum mengerjakan soal, ini pernyataan yang kedua. Nah, di sini tidak ada kuantornya karena tidak ada kata semua ataupun kata ada atau beberapa. Kemudian berdasarkan rumus ya, jadi negasi semua itu adalah beberapa, berarti beberapa peserta ujian. Kemudian berdoa sebelum mengerjakan soal, ini kan Q, berarti negasinya ada tidak berdoa. Kita lihat di pilihan, beberapa peserta ujian tidak berdoa. Ini semua sudah pasti bukan ya, karena ini tidak berubah. Nah, ini beberapa peserta ujian berdoa. Nah, ini beberapanya benar, tetapi ininya tidak berubah menjadi negasinya. Ini masih Q. Kemudian ini beberapa peserta ujian tidak berdoa sebelum mengerjakan soal. Nah, ini isinya ya. Karena ini semua,
ini beberapa peserta berdoa juga. Jadi jawabannya adalah C. Ingkaran dari semua adalah beberapa. Ini peserta ujiannya, P-nya masih. Kemudian ingkaran dari berdoa sebelum mengerjakan soal adalah tidak berdoa sebelum mengerjakan soal. Kenapa yang E bukan? Beberapa peserta ujian ini sama. Ini berdoa sesudah mengerjakan soal. Ini hampir mirip-mirip. Jadi perlu kita ketahui, negasi itu berbedanya adalah dengan adanya kata tidak atau bukan. Jadi negasi berdoa sebelum itu bukan berarti negasi sebelum adalah sesudah. Jadi negasi berdoa sebelum itu berarti tidak berdoa sebelumnya ya. Jadi jangan tertipu dengan negasi dari kalimat. Jadi bukan berarti kalimat negasi sebelum itu sudah, kalimat hitam adalah putih, bukan ya. Jadi negasi dari hitam adalah tidak hitam, bukan lawan dari kata tersebut, bukan antonim. Kita lanjut ke soal nomor 10. Masih indikator 37, ingkaran dari pernyataan, beberapa peserta ujian membawa kalkulator adalah A. Beberapa peserta ujian tidak membawa kalkulator, B. Bukan peserta ujian membawa kalkulator, C. Semua peserta ujian membawa kalkulator, D. Semua peserta ujian tidak membawa kalkulator, E. Tiada peserta ujian yang tidak membawa kalkulator. Kita munculkan kembali rumusnya ya. Nah, ini bedanya dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan ada kuantor universal, semua. Kalau ini kan beberapa atau ada, namanya eksistensial. Nah, di sini negasi dari ada atau beberapa itu kan semua. Jadi kita misalkan beberapa peserta ujian, ini pernyataan yang pertama ya, ini kuantornya, beberapa. Kemudian membawa kalkulator adalah pernyataan yang kedua. Berarti negasi dari beberapa adalah semua. Kita lihat yang semua di sini C dan D. Ini A, B, E juga bukan ya di sini. Kemudian negasi dari Q, negasi dari membawa kalkulator kan tidak membawa kalkulator. Yang C, semua peserta ujian membawa, ini salah karena tidak berubah negasinya. Kemudian D, semua peserta ujian tidak membawa kalkulator. Nah, ini tepat ya. Jadi pilihannya yang D. Karena yang E, tiada peserta ujian yang tidak membawa kalkulator. Ini tidak ada berarti ya. Sedangkan sini semua. Jadi isinya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Masih indikator 37. Ingkaran dari pernyataan, jika perang terjadi, maka semua orang gelisah adalah A. Perang terjadi dan semua orang gelisah. B. Perang terjadi dan ada orang gelisah. C. Perang terjadi tetapi semua orang gelisah. D. Perang tidak terjadi dan ada orang gelisah. E. Perang terjadi tetapi ada orang yang tidak gelisah. Nah, di sini pernyataannya ini berupa kalimat pernyataan implikasi. Di dalamnya ada kuantornya, yang diminta adalah ingkarannya. Jadi soal ini komplit ya. Kita munculkan berarti yang pernyataan ingkaran juga, ini rumus ya. Kemudian ekuivalensi. Kenapa? Karena di ekuivalensi ini memuat, ini yang kita pakai ya, negasi dari implikasi. Kemudian kita misalkan saja kalimat pernyataan ini ya. Jika perang terjadi ini sama dengan P, kemudian maka semua orang gelisah. Nah, di sini ada kuantornya. Berarti ini adalah kuantor universal, semua. Orang gelisah berarti Q. Nah, di sini yang diminta adalah ingkaran atau negasi. Rumusnya ini, negasi dalam kurung jika P maka Q, ini ekuivalen atau setara dengan P dan negasi Q ya. Yang berubah bagian belakang atau pernyataan keduanya. Jadi P-nya tetap. Berarti ini perang terjadinya tetap. Yang berubah adalah pernyataan yang keduanya. Jadi sini semua orang gelisah. Negasi dari semua kan beberapa ya. Negasi semua beberapa. Kemudian orang gelisah berarti tidak gelisah. Kita cari yang perang terjadi. Nah, ini perang terjadi. Ini perang terjadi banyak ya. Kemudian perang terjadi, negasi semua kan beberapa, kemudian ini menjadi dan. Nah, perang terjadi dan semua, ini salah, tidak berubah ya.
Ini masih semua, sedangkan ini harus ada atau beberapa. Perang terjadi dan ada orang gelisah. Semuanya sudah berubah menjadi ada, betul. Tetapi di sini key-nya, orang gelisahnya tidak berubah. Harusnya ini kan orang tidak gelisah. Kemudian perang terjadi tetapi semua. Nah, ini semua tidak berubah, bukan juga. Yang D, perang tidak terjadi, ini salah ya. Kemudian yang E, perang terjadi tetapi ada orang yang tidak gelisah. Nah, ini jawabannya adalah E. Jadi perang terjadinya tetap. Nah, kenapa di sini ada kata tetapi bukan dan? Jadi perlu kita ketahui di dalam konjungsi dan itu sama dengan tetapi, melainkan, meskipun ya. Jadi ini sama dengan dan. Perang terjadi dan ada. Nah, negasi dari semua bisa ada atau beberapa. Orang yang tidak gelisah. Ini negasi dari orang gelisah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Masih indikator 37. Lingkaran dari pernyataan, jika semua peserta ujian belajar, maka semua peserta ujian akan lulus. Adalah A. Semua peserta ujian belajar dan ada yang lulus. B. Beberapa peserta ujian belajar dan semua lulus. C. Semua peserta ujian belajar dan ada yang tidak lulus. D. Semua peserta ujian belajar dan semua lulus. E. Beberapa peserta ujian belajar tetapi ada yang tidak lulus. Kita mencoba kembali rumusnya di sini ya. Nah, ini pemirsa, pernyataan kalimatnya ini masih pernyataan implikasi. Di sini ada kata semua. Jadi kita misalkan saja di sini, ini adalah P, ada kuantornya ya, ada semuanya. Jadi ini semua P, berarti semua peserta ujian belajar. Kemudian pernyataan yang kedua, ini juga memuat kuantor semua. Nah, ini kita jadikan sebagai semua key. Di rumus yang berubah adalah bagian yang kedua. Kemudian di sini berubah menjadi konjungsi, menjadi dan ya. Jadi semua peserta ujian belajarnya ini harus tetap. Kemudian ini semua berubah menjadi beberapa atau ada. Kemudian peserta ujian akan lulus berarti menjadi tidak lulus. Kita cari ini semua peserta ujian belajar dan ada yang lulus. Oh, ini salah ya. Ininya benar tapi belakangnya salah. Beberapa ini sudah pasti bukan. Ini yang C. Semua peserta ujian belajar dan ada yang tidak lulus. Nah, ini pilihannya pemirsa semuanya. Jadi pilihannya yang tepat ya C ini ya. Nah, semua peserta ujian ini tetap. Kemudian semuanya berubah menjadi ada. Ini sudah dan benar. Kemudian peserta ujian akan lulus menjadi tidak lulus. Yang D, kenapa bukan semua peserta ujian belajar dan semua lulus? Wah, ini masih sama ya, tidak berubah. Yang E, udah jelas ini ya berubah menjadi beberapa. Sedangkan di rumus, pernyataan pertama atau bagian depannya tidak berubah. Oke, inilah kurang lebih 12 soal materi logika matematika yang bisa saya bahas. Baru 3 indikator ya, indikator 11, 36, dan 37. Untuk indikator 51-nya mengenai tautologi dan kontradiksi untuk menyelesaikan masalah belum sempat saya bahas. Apabila ada pertanyaan, saran, kritik, koreksi, silakan langsung saja cantumkan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.